warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, tetap semangat belajar pagi hari ini ya. Kali ini kita akan belajar matematika. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Ingatkan sama ibu, yaitu saya Ibu Faza. Oke, next. Kali ini kita akan belajar dengan bab yang sama, yaitu program linier, berfokus pada fungsi tujuan dan nilai optimum. Oke, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu 3.4.3 siswa dapat menentukan fungsi tujuan pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. 3.4.4 siswa dapat menentukan nilai maksimum dan minimum pada daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. 3.4.5 siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal, seorang pengusaha mebel mempunyai modal sebesar 1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat semua lemari dan meja masing-masing adalah 20 lembar dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan meja masing-masing 80.000 dan 40.000. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah 17.500 dan 8.000. Tentukan fungsi tujuan dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari permasalahan tersebut. Jadi di sini kita akan menjawab atau menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita cari fungsi tujuannya, kemudian yang kedua, kita cari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang sebesar-besarnya itu bisa diistilahkan juga dengan nilai maksimum. Oke, kita lanjut ya. Oke, penyelesaian yang pertama yaitu pada fungsi tujuan. Ingat, di sini kita memberi variabel pada lemari dan juga meja. Jadi kita istilahkan X itu lemari, yaitu meja. Maka fungsi tujuannya itu bisa kita tuliskan fx, y sama dengan 17.500x plus 8.000y. Ini itu didapat dari keuntungan bersihnya ya. Oke. Kemudian kita fokus pada nilai optimum. Kita menguji titik pojoknya dulu. Baik. Sekarang kita lihat titik pojok Y. Nah, titik pojok Y ini pada garis kuning ini yaitu terletak 45. Kok bisa, Bu? Kita kemarin sudah membahas ini ya. Kita sudah menghitung dan kita sudah menentukan bahwa titik yang ada di pojok Y itu pada garis kuning ini yaitu 45. Maka substitusikan Y di atas 45. Nah, kita harus mensubstitusikan di atas 45 gitu. Oke, kita masukkan misalkan Y-nya itu 50, kemudian X-nya 0. Kita masukkan ke persamaan yang ini, garis kuning ini, yaitu pertidaksamaan maksudnya, pertidaksamaannya kita tulis 5x plus 2y kurang dari sama dengan 90. Karena x-nya bernilai 0, maka 5 kali 0, 0. Kemudian 2y, y-nya berapa? 50, maka 2 kali 50. Kemudian kurang dari sama dengan 90. Baik, 50 kali 2 yaitu 100. Apakah 100 kurang dari 90? Maka itu salah. Maka nilai di atas 45 itu tidak memenuhi. Oke, selanjutnya kita uji titik. Karena tadi di atas 45-nya itu tidak memenuhi, maka kita misalkan 0 di bawah 45-nya. Maka kita misalkan Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Kita tuliskan
tetap pada model matematika pada garis kuning ini ya. Kita tuliskan 5x plus 2y kurang dari sama dengan 90. 5 kali 0, 0 plus 2 kali y 0 kurang dari 90. Apakah benar 0 itu kurang dari sama dengan 90? Benar, maka ini memenuhi. Oke, maka titik pojoknya itu kita ambil x, y sama dengan 0,40 yang ini. Kenapa Bu yang ini? Karena yang tadi kan tidak memenuhi, yang ini kan di atasnya tidak memenuhi. Jadi kita ambil yang ini. Soalnya 0 itu masuk, maka 40 itu masuk. Seperti itu. Maka titik pojoknya pada sumbu y itu terletak pada titik 40. Next, kita menguji titik pojok pada sumbu x, yaitu 20. Kita substitusikan x di atas 20. Misal x nya kita ambil 22, y nya 0, maka kita masukkan ke pertidaksamaan pada ini garis merah, yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 40. 2 kali x nya 22, hasilnya 44, ditambah 0 kurang dari sama dengan 40. Apakah benar 44 itu kurang dari sama dengan 40? Salah ya, karena ini lebih besar, maka ini tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, selanjutnya kita misalkan x nya 0, y nya 0. Kita ambil yang mudah ya. Oke, kita masukkan pada pertidaksamaan tadi, yaitu 2 kali x nya 0, maka 0, y nya 0, 0. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan 40? Benar, maka ini memenuhi. Maka kita tarik kesimpulan, titik pojok pada sumbu x nya itu 18. Jadi yang ini ya. Jadi x, y sama dengan 18,0, seperti itu. Maka menguji titik pojok kita bisa langsung tuliskan titik pada model matematika yang pertama. Itu kita peroleh nilai y yaitu 40, maka kita tuliskan x, y sama dengan 40. Titik pada model matematika kedua, kita peroleh nilai x nya berapa? 18, maka kita tuliskan x, y sama dengan 18,0. Kemudian yang ketiga, kita mencari titik perpotongan dari dua garis tadi, garis merah dan garis kuning. Yang pertama kita eliminasi. Di sini kita akan mengeliminasi y, maka kita akan menghilangkan nilai y. Kita tuliskan dulu. Tadi kan pertidaksamaan, kita ambil lebih mudahnya, kita tuliskan dengan bentuk persamaan. Pintar. Jadi karena ini akan menghilangkan y, maka untuk yang atas kita kalikan 2, untuk yang bawah kita kalikan 1. Diperolehlah nilai seperti ini ya. Oke, langsung kita hitungnya. Ini kan 2y plus 2y, maka di sini harus dikurangi karena nanti akan menghasilkan y-nya 0. Seperti itu. Kita kurangi ini, 4x dikurangi 5x, maka hasilnya min x. 80 dikurangi 90, jawabannya min 10. Karena ini sama-sama negatif, maka kita kalikan dengan negatif 1, maka diperolehlah nilai x sama dengan 10. Seperti itu. Jadi x sama dengan 10. Selanjutnya kita substitusikan nilai x nya pada model 1, yaitu 2x plus y sama dengan 40. Tadi x nya 10, maka 2 kali 10 ditambah y sama dengan 40. 2 kali 10 berapa? 20 ditambah y sama dengan 40. Karena ini penjumlahan, ketika kita pindah ruas ke ruas kanan, yaitu menjadi pengurangan. Y sama dengan 40 dikurangi 20, maka diperolehlah nilai y sama dengan 20. Maka titik potongnya yaitu x, y sama dengan 10,20. Pintar. Maka kita langsung bisa menentukan nilai optimum. Karena di sini tadi pertanyaannya itu keuntungan sebesar-besarnya, maka nilai yang akan kita cari yaitu berfokus pada nilai maksimum.
Kita tuliskan dulu tadi fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya f x, y sama dengan 17.500x plus 8.000 y. Kemudian kita uji ke titik yang pertama 0,40. Maka di sini x-nya 0, y-nya 40. Oke, kita tuliskan ke fungsi tujuan. 17.500x plus 8.000y. Karena di sini nilai x-nya 0, maka di sini ditulis 0. Angka berapapun dikali 0, maka hasilnya 0. Karena y-nya 40, kita tuliskan 40, maka 8.000 dikali 40 sama dengan 320, seperti itu. Kemudian kita pindah ke titik yang kedua, 18,0. Ini 18-nya apa, Bu? Ini nilai x. Terus ini 0 itu apa, Bu? Itu nilai y. Maka kita tulis di fungsi tujuannya. Sama seperti ini ya. 17.500x plus 8.000y. Oke, karena ini nilai y-nya 0, maka ini hasilnya 0. Maka kita fokus ke ini. Maka 17.500 dikali 18 sama dengan 315. Ini merupakan nilai minimum. Kok tahu, Ibu? Karena Ibu sudah mengerjakan. Jadi kita harus menghitung semuanya ya, Dek. Dari titik pojok yang x, yang y, kemudian titik potongnya. Maka ini diperoleh nilai minimum gitu. Maka untuk selanjutnya kita menguji titik pojok. Diperoleh berapa tadi? 10,20. Yang 10 ini apa, yo? Iya, x sama dengan 10, yang y 20. Kita masukkan ke fungsi tujuan. Tetap fungsi tujuannya ya. Fx, y sama dengan 17.500x plus 8.000y. 17.500 dikali nilai x-nya 10 kalikan 10. Ditambah 8.000, y-nya berapa? 20 dikalikan 20. Maka diperoleh nilai 175.000 ditambah 160.000 menghasilkan 335.000. Inilah nilai maksimum, inilah keuntungan yang bisa kita peroleh. Kita peroleh secara maksimal. Jadi, keuntungan yang sebesar-besarnya dari permasalahan tersebut adalah 335.000 dengan syarat kita menjual 10 lemari dan 20 meja. Kok bisa, Bu? Karena tadi kan kita sudah memisalkan, Dek. Kita misalkan variabel x-nya itu lemari, kita misalkan variabel y-nya itu meja, seperti itu. Maka keuntungan terbesar kita peroleh dari titik apa? Titik potong, yaitu 10,20. Seperti itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.